Baiklah, saya akan membahas mengenai koefisien kontingensi C. Nah, apa itu koefisien kontingensi C? Koefisien kontingensi C adalah uji kolerasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Fungsinya untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Kita dapat menghitung koefisien kontingensi dari satu tabel yang berukuran 2x2, 3x5, atau K dikali R. Semakin besar perbedaan antara harga-harga yang diharapkan dengan harga sel yang diobservasi, maka semakin besar pula tingkat asosiasi antara kedua variabel itu. Dan dengan demikian semakin tinggi harga C yang akan kita peroleh nantinya. Kemudian, bagaimanakah cara kita menentukan nilai koefisien kontingensi C? Ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis yang akan kita gunakan di sini. Kita memakai hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel. H1 terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel, di mana statistik ujinya adalah untuk koefisien kontingensinya adalah akar dari C² per N ditambah Q². Nah, untuk koefisien kontingensi ini sangat erat sekali hubungannya dengan C². Kita harus menentukan dulu nilai C² hitungnya, baru kita bisa menentukan apakah dia itu signifikan atau tidak terhadap variabel, dan baru kita bisa menghitung berapa nilai koefisien kontingensi dari data tersebut. Kemudian kriteria ujinya tolak H0 jika X hitung jika C² hitung besar dari C² tabel dengan DF-nya K kurang 1 dikali dengan R kurang 1. Nah, berikut adalah tabel kontingensi untuk menghitung C. Kita tadi mengetahui bahwa ada ukuran tabel K kali R. K di sini adalah jumlah dari kolom dan R tersebut adalah jumlah dari baris. Nah, seperti ini contoh tabel K dikali dengan R. Nah, untuk menentukan nilai, seperti biasa kita mencari nilai C², kita harus menghitung atau mencari nilai EIJ-nya. Nah, nilai EIJ di sini didapat dari, jika untuk kolom pertama, baris pertama, itu kita ambil dari A1, B1. Nah, jadinya jumlah baris di B1 itu kita namakan dengan X1, dan jumlah kolom di A1 itu kita beri nama Y1. Di sini untuk menghitung E11-nya atau EI-nya 1, J-nya 1 itu sama dengan X1 dikali Y1 per N. N di sini adalah total dari seluruh data kita. Nah, setelah mendapatkan nilai EI, kemudian kesimpulannya. Nah, di kesimpulan ini kita memaknai nilai koefisien kolerasinya itu. Jika rho-nya itu kecil dari 0,2, berarti tidak ada hubungan. Nah, jika rho-nya itu dimulai dari 0,2, kecil dari 0,4, berarti ada hubungan yang rendah. Kemudian, jika rho-nya itu dimulai dari 0,4, sampai kecil dari 0,7, berarti hubungannya sedang. Begitu juga seterusnya, jika rho-nya sama dengan 1, berarti hubungannya sempurna. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal. Seorang guru ingin mengetahui adakah hubungan antara jenis makanan yang dikonsumsi oleh siswanya pada pagi hari dengan semangat belajar siswanya di sekolah. Nah, berikut adalah datanya. Yang pertama, kita harus menentukan kriteria ujinya. Kriteria uji di sini
H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel, H1 terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel. Nah, kemudian kita menentukan nilai EIJ. Kita sudah tahu bahwa EIJ ini tadi adalah X1 per Y1. X1-nya kita dapat dari jumlah baris yang bersemangat untuk X1 dikali jumlah kolom nasi dibagi dengan banyak semua datanya, yaitu 175, didapat nilai 38,5. Begitupun untuk EIJ seterusnya seperti E21, E12 itu sama nilainya, sama cara pengolahannya. Kemudian kita tentukan statistik ujinya. Nah, statistik ujinya di sini pertama kali kita harus menghitung nilai chi-square-nya. Nah, seperti biasa cara menghitung nilai chi-square, OIJ ini adalah data sebelumnya, data aslinya. Contoh di sini OIJ-nya adalah untuk kolom 11, berarti dia bersemangat dan nasi itu 42, maka 42 dikurang 35,8. 35,8 adalah EIJ yang kita dapat, dikuadratkan kemudian dibagi dengan EIJ kita. Nah, begitu seterusnya untuk kolom-kolom yang lain sehingga didapat nilai chi-square-nya adalah 7,265. Kemudian kita cari nilai koefisien kontingensinya karena nilai chi-square-nya sudah kita dapat seperti rumus yang sebelumnya, yaitu chi-square per n ditambah chi-square. Kita akarkan. Kemudian dapatlah nilai koefisien kontingensinya itu 0,2. Kemudian kita bandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabelnya. Nah, di sini kita memakai alfanya 0,5 dengan df-nya 3 dikurang 1 dikali 3 dikali 1, karena tabelnya tadi itu 3 kali 3 ukurannya. Kemudian didapat df-nya itu 4. Nah, dengan df 4, kemudian kita lihat di tabel chi-square, kita dapat nilai chi-square tabelnya itu 5,99. Hal ini berarti X hitung kita lebih besar daripada X tabel. Berarti kita tolak H0. Di sini karena kita menolak H0, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabelnya. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan chi-square dan koefisien kontingensi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan asosiasi atau kolerasi dengan tingkat rendah yang signifikan antara jenis makanan yang dikonsumsi dan semangat belajar di sekolah. Nah, kenapa kolerasinya tingkatnya rendah? Karena di sini rho-nya itu 0,2. Jika rho-nya 0,2 dimulai dari 0,2 sampai dengan kurang dari 0,4, maka terdapat hubungan, tapi hubungan asosiasinya itu rendah atau hubungan relasinya itu rendah begitu. Nah, ada beberapa kelebihan ketika kita menghitung nilai koefisien kontingensi dengan kontingensi C daripada dengan kontingensi yang lainnya. Kelebihannya yaitu perhitungannya relatif mudah sehingga dapat digunakan jika ukuran kolerasi yang lain tidak dapat diterapkan. Dan kekurangannya, koefisien ini tidak dapat mencapai nilai 1 ketika kolerasi sempurna. Yang kedua, dua koefisien kontingensi tidak dapat dibandingkan jika keduanya tidak dihasilkan dari tabel-tabel kontingensi yang berukuran sama. Kemudian tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan ukuran kolerasi lain, misalnya R. Pearson atau R. Kendall. Nah, berikut penjelasan mengenai koefisien kontingensi yang bisa saya jelaskan. Jika ada
kesalahan atau pertanyaan yang tidak dimengerti, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.